tim lawyer Peggy Setiawan, kami merasa bahwa itu tidak ada relevansinya. Untuk apa ngurus tes kejiwaan? Emang mereka punya masalah apa dengan pihak kepolisian lalu harus dites kejiwaan? Terkait kabar beredar kedua orang tua klien abang yaitu Peggy Setiawan akan dimintai tes psikolognya. Seperti apa bang menanggapi sebagai tim dari lawyer Peggy Setiawan? Ya tentu menurut kami tim lawyer Peggy Setiawan, kami merasa bahwa itu tidak ada relevansinya. Untuk apa ngurus tes kejiwaan? Emang mereka punya masalah apa dengan pihak kepolisian lalu harus dites kejiwaan? Mungkin kalau tes kejiwaannya Peggy, mungkin lah, ya kan? Karena ada relevansinya. Tetapi kalau kedua orang tuanya, jangan terlalu mengada-ngada lah. Yang jelas pasti kami tim kuasa hukum daripada Peggy Setiawan, kami akan menolak tegas itu. Bang, ini kan menunjukkan kalau pihak di sana serius untuk menangani kasus seperti ini, bang. Jadi, Ya, kasus yang sedang dijalani oleh mereka terkait kasus Vina ya. Pertama untuk orang tua dari Peggy Setiawan sendiri karena beralasan berpindah-pindahnya atau memiliki dua kayak identitas. itu tanya Pak Mayor. Ya, silakan Pak Mayor. Gimana tadi? Iya, karena ada kepemilikan dua identitas Ada? orang tua dari Peggy Setiawan. Makanya akan dilakukan tes psikolog. Oh, nggak ada hubungannya. Menurut saya nggak ada hubungannya antara dua identitas sama psikolog. Tes psikologi nggak ada hubungannya. Itu sangat tidak relevan. Nggak ada hubungannya. Ini mengarang-arang. Menurut saya mengarang-arang. Seharusnya sekarang ini saran saya ke Polda Jawa Barat, mereka itu justru dari Propam, kalau bila perlu Propam dari Mabes Polri turun tangan untuk memeriksa orang tuanya Eki, bapaknya itu Rudiana, ya, itu Rudiana ini. Iya, betul. Kita lihat, maksud saya kan Rudiana ini kan adalah kasat serse waktu itu, harus digali. Apakah ini ada terkaitannya, ada jaringan narkoba? Kita tidak tertutup kemungkinan loh. Jangan-jangan yang 8 orang yang masuk penjara dan bahkan klien kami akan diproses ini, jangan-jangan hanya korban yang tidak ini, korban yang melakukan tersebut justru, ya makanya saya bilang, tanya itu Rudiana itu, periksa di Propam, ada apa ini? Periksa. Sekarang selama ini kan tidak pernah ada pemeriksaan ke Rudiana ini. Periksa. Ya itu saran dari saya seperti itu saya sampaikan ke Mabes Polri yang sungguh-sungguh terhadap perkara. Sebab perkara ini saya lihat ini suatu banyak kejanggalan. Banyak sekali kejanggalan. Contohnya bang mungkin? Yang kejanggalannya? Ya. Satu, waktu ditemukannya jenazah itu seharusnya pihak kepolisian itu memeriksa penyebab kematiannya apa. Ini kan tidak. Dikubur dulu. Beberapa hari kemudian baru digali. Dan orang-orang ini ditangkap, ini bukan tertangkap tangan, bukan juga hasil pengembangan, menurut informasi yang ada. Jadi mereka ini waktu habis itu sudah meninggal kan, udah digali segala macam. Orang tuanya Eki ini titip pesan kepada anak-anak, apabila ada kamu ngelihat orang yang sudah membunuh anak saya, kamu hubungi saya, ini nomor HP saya. Nah, adalah salah seorang, itu kalau nggak salah si Aib, kalau saya tidak salah itu si Aib itu memberitahu kepada orang tuanya Eki ini, si atas nama Ibtu Rudiana, mengatakan yang ngebunuh anaknya bapak itu sekarang lagi ada nongkrong di depan SMP 11. Kita ini hukum ini, di samping fakta hukum kita menggunakan logika akal sehat. Mungkin nggak kalau ada orang yang habis ngebunuh dia nongkrong lagi di sana? Nggak
dong. Masih kabur. Pasti kabur. Hilang. Iya. Nah, setelah ditangkap yang orang ini tadi, yang ayah di depan itu tadi, termasuk si Saka itu kalau nggak salah, ditangkap, diinterogasi. Menurut informasi yang ada, interogasi ini dia menggunakan kekerasan. Ini kita dapatkan informasi yang ada. Nah, sekarang ini maksud saya diperkuat lagi keterangan dari Polda sendiri mengatakan si Andi itu adalah fiktif. Perkara ini awalnya, ini saya jelaskan ya, perkara ini adalah ada setiap pembunuhan perencanaan 340 itu pasti ada motivasi dan ada dendam antara korban sama pelaku, pasti saling mengenal. Sementara di dalam cerita di dalam putusan pengadilan ini ceritanya loh, saya membaca putusan pengadilan pada tanggal 27 Agustus 2016, anak-anak ini nongkrong di depan SMP 11. Jam 8 si Andi menceritakan kepada mereka yang lagi minum-minum ini kalau Andi ini kelompok mereka geng ini lagi bermasalah, kelompoknya Andi ini lagi bermasalah ke ektasi, geng motor ektasi. Nah si korban ini, si Eki ini kebetulan jam 21 lewat menggunakan jaket ektasi. Makanya dikejar sama yang lagi minum ini tadi. Ini menurut dapat pengadilan. Dikejar, setelah itu ketangkap, dibawa ke lahan yang kosong, digebukin. Kalau menurut informasi si Dani, ini kita fokus ke si Dani dan sama si Andi. Termasuk ke yang dituduhkan terhadap klien kami, si Peggy. Iya. Dani ini melakukan pemukulan menggunakan balok atau barang yang keras, termasuk si Andi. Sementara si Peggy yang dituduhkan Peggy alias Peron itu dia hanya menusuk menggunakan samurai. Nah sini saya perlu jelaskan. Ini saya bilang saya sangat makanya saya bilang perlu diperiksa si Rudiana ini. Rudiana perlu diperiksa, harus diperiksa, wajib hukumnya. Sebab begini saya bilang, di dalam perkara ini hasil otopsi dikatakan kematian orang dua ini adalah kena benturan benda tumpul yang di kepala, bukan karena tusukan. Sementara tuduhan terhadap Peggy adalah karena tusukan. Hasil otopsi itu, hasil otopsi. Nah, di sini maksud saya sampaikan, si Andi dan si Dani ini oleh polisi sekarang ini dianulir. Sementara faktor utamanya pelaku ini, motivasi ini adalah kan ceritanya oleh si Andi. Polisi mengatakan Andi ini fiktif, berarti perkara ini semuanya fiktif. Tetapi walaupun fiktif, tetapi orangnya di penjara beneran. Sekarang ini mau dipenjara lagi klien kami. Kecuali ini kan polisi sendiri mengatakan fiktif. Dua orang ini fiktif. Sementara awal perkara ini kan dari si Andi. Andi yang menceritakan kalau dia punya masalah sama geng ektasi. Paham kan maksudnya kan? Ya, paham. Ektasi. Nah, sedangkan di dalam putusan pengadilan sebelumnya kan harusnya memang ada 3 DPO, Bang. Memang bisa dihapus seperti itu. Makanya deh saya bilang, ini makin runyam, makin membuat orang makin bingung masyarakat ini. Melebar ya, Bang. Melebar dan bingung. Makanya saya bilang, untuk perkara ini kita ambil satu-satu. Klien kami bebaskan, tutup perkara, SP3 kan. Mari kita sama-sama mencari siapa pelaku sebenarnya. Dan jangan lupa saya bilang, itu Rudiana itu awal perkara dari dia. Saya ikut simpati atas meninggalnya anak. Tetapi saya bilang ini faktor pertama kali dari sini awal. Yang 11 orang ini kan ditangkap sama Rudiana ini. Diserahkan ke Polsek, diserahkan ke Polres. Tapi saya tanda tanya. Heran juga di kepolisian ini kok Kapolresnya dipromosikan loh. Kami itu sangat, bukan ini kita tidak membedakan institusi ya. Saya tidak membedakan institusi. Pengalaman saya di tubuh di TNI, kami setiap tahun itu ada wasrik, pengawasan pemeriksaan. Kami tanya itu penyebab ini kenapa belum selesai, ada apa. Nah sementara untuk di Polres ini, maksud saya di Polres khusus di Polres Cirebon ini kan katanya ada DPO 3. Pernah nggak wasrik dari
Polda menanyakan bagaimana penyelesaian kasus ini. Kalau saya lihat ini tidak ada pengawasan, maka ini perlu pengawasan. Perlu reformasi, benar-benar reformasi di tubuh Polri ini. Menurut saya begitu. Oke. Oke, Bang Niko, terkait soal apa BAP, surat BAP yang Bang Niko pengen tahu untuk mengajukan kayak semacam kasasi ke Pra peradilan. pra peradilan maksud saya, iya. Ya, BAP itu sudah 9 hari yang lalu, 9 atau 10 hari yang lalu kami sudah ajukan untuk minta itu BAP segera diberikan kepada kami karena pertama untuk kepentingan pembelaan kami, yang kedua Ya. kami mau menggunakan itu untuk bersurat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami bersurat memohon perlindungan hukum kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Sigit, Bapak Menko Polhukam, Bapak Hadi Cahyanto, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kompolnas serta DPR RI Komisi 3. Kami meminta bersurat untuk minta perlindungan hukum ke sana. Tapi sampai hari ini tidak diberikan. Alasannya mungkin dari pihaknya? Nah, alasannya itu kemarin kami ke sana, sudah ke Bandung. Kami berikan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap klien kami. Mereka bilang ada 3 poin ya, 4 poin yang kami minta waktu itu. Pertama, minta penangguhan penahanan. Kedua, minta ketemu dengan Peggy. Minta ketemu dengan Peggy Setiawan. Yang ketiga, kami minta BAP. Yang keempat, minta berita acara penyitaan barang bukti. Tapi jawab penyidik satu-satu dulu. Satu-satu. Jadi kamu masukin surat penangguhan penahanan. Harusnya kami sudah datang 40 orang begitu. Ya, penyidik jangan menghalang-halangi kami untuk membesuk klien kami. Kami nggak boleh dipisahkan dengan klien kami. Nggak boleh dibatas-batasin. Kalau bilang Selasa Kamis, ya itu normatif. Sementara kami setiap saat kami butuh masukan, kami butuh informasi dari klien kami. Jadi kapanpun kami tim lawyer mau besuk, kasihlah kami. Kalau nggak rame-rame nggak diizinin, 2 atau 3 orang atau 10 orang, ini datang 40 orang, satu pun nggak diizinin masuk ke sana. Bang, apakah itu berlaku hanya pada tim lawyer atau juga dengan keluarganya Peggy sendiri? Sama dengan keluarga Peggy juga, keluarga Peggy di jam besuk. Oh. Nah, tapi itu keluarga Peggy ya, aturan ya begitu. Tapi kalau kami tim lawyer jangan dibatasi, nggak boleh. Oke, Bang, terkait tadi kita balik lagi ke tes psikolog. Menurut Abang apa sih motif di belakang ini, maksudnya kok sampai keluarganya juga harus diperiksa padahal tidak ada korelasinya di sini terhadap keluarga Peggy gitu. Nah, Abang sendiri sebagai pengacaranya gimana? Kalau soal motifnya ada Pak Kombes, coba jawab dulu Pak Kombes. Sebagai Sebagai mantan penyidik, Bang, melihat penyidikan seperti ini gimana, Bang? Kalau untuk dia diminta tes psikologi, ya boleh-boleh saja kalau untuk Peggy Setiawan karena dia sendiri yang dipersangkakan dalam permasalahan ini. Tapi kalau untuk ayahnya dan ibunya kayaknya nggak ada relevansi ya kan, nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya karena ibunya sama bapaknya kan tidak berbuat apa-apa, dijadikan saksi itu kan tidak mungkin ya. Jadi saya kira tidak nyambung gitu loh ya, seperti nggak pas gitu lah, Mengada-ngada. ya nggak pas. Jadi kalau kami dari penasihat hukum berpesan lebih baik tak usah ya kan, timbang nanti masyarakat bertanya yang tidak baik ya kan, jadi buruk persepsinya kan, tak usah. Jadi kalau seperti ya oke lah ya, dari tim penyidik itu melakukan itu hal yang wajar lah. Bang, sebagai tim mantan penyidik juga nih, Abang melihat kan sekarang udah muncul banyak saksi-saksi yang ikut bisa dibilang ya menjadi saksi bahwa Peggy pada saat kejadian itu tidak berada di lokasi kejadian tapi berada bersama mereka sedang bekerja.
kenapa saksi-saksi ini tidak dimunculkan gitu? Bukan nggak dimunculkan, jadi kami sudah mengatakan dan hasil investigasi yang saya lakukan juga bahwa Peggy itu pada saat kejadian tidak berada di Cirebon, dia berada di Bandung. Ya. Jadi bisa kita buktikan bahwa dia berada di Bandung. Hari itu dia bekerja, siang harinya dia bekerja sebagai kuli bangunan dan dia mendapat gaji. Dan yang punya rumah itu tahu dia bekerja. Dan teman-temannya yang bekerja di situ juga dia tahu bahwa dia bekerja. Dan malam harinya pun teman-temannya yang sama istirahat atau tidur, dia tahu tidak kemana-mana. Nah, makanya saya bilang, kalau untuk Peggy, saya tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah tersangka atau salah atau siapa yang salah, enggak. Saya hanya menggarisbawahin ya, bahwa Peggy itu berada di Bandung pada saat kejadian itu. Itu saja. Kalau dia sudah berada di Bandung, bukan berada di Cirebon, kan sudah bisa kita ambil landing point-nya apa kan. Jadi tinggal sekarang kita yang menilai, masyarakat yang menilai, yang mengikutinya menilai. Bang, dapat dukungan dari para netizen di tanah air nih atas supportnya abang kepada Peggy Setiawan. Nanggapinya gimana, Bang? Artinya masih punya harapankah Peggy Setiawan ini bukan Peggy alias Barong? Jadi begini, semua dukungan daripada masyarakat untuk Peggy ya maupun ke penasihat hukum itu memang positif, itu baik, itu hal yang tidak negatif. Karena memang begitulah yang sebenarnya. Karena kami juga dari penasihat hukum atau kuasa hukum itu kan menyampaikan yang sebenarnya. Kami tidak ngarang-ngarang. Saya sendiri mau diajak abang ini menjadi kuasa hukum pun, saya bilang, ntar dulu sebelum saya lakukan investigasi, saya jangan dimasukkan nama saya. Jadi kalau melihat di dalam surat kuasa itu pasti nama saya dibawa. Betul. Karena saya tidak mau sebelum saya lakukan investigasi, jangan nanti saya salah ngomong. Nah, setelah saya lakukan investigasi bahwa Peggy itu berada di Bandung, baru saya mau dikasih nama saya di dalam surat kuasa hukum. Walaupun abang ini sudah mengajak saya ke Nagrek, Bandung. Karena kami pada saat itu rapatnya, meetingnya di Nagrek, Bandung. Begitu. Bang Miko, terkait rumor bahwa Peggy akan dipindahkan ke Nusa Kambangan itu gimana? Ya, itu memang ya bagian dari, mungkin bisa bagian dari intimidasi, memprosur supaya dia mau ngaku bahwa dia pelakunya. Mereka bikinlah ya berita-berita semacam itulah. Itu semua. Jadi saya juga pernah dalam wawancara saya sudah sampaikan ini juga bahwa dia mau dikirim ke Nusa Kambangan, itu yang kita dengar ya. Makanya ini tidak mematuhi undang-undang, karena dalam KUHP itu tidak mengatur seperti itu. Harus mengintimidasi, mengancam, meneror, paksa suruh mengaku atau dipukul dan sebagainya. Itu nggak ada diatur di undang-undang itu. Jadi jangan sampai terjadilah hal-hal ini, walaupun tidak terjadi ya. Kita tahu bahwa kalau kirim ke Nusa Kambangan itu kan nanti setelah putus pengadilan dulu, baru kalau dia punya pelanggaran berat dan sebagainya. Tapi untuk saat ini memang nggak bisa Karena belum ada putusan. Iya. Kalau dari tim kuasa hukum Peggy sendiri sudah ada bukti terbaru kah Bang untuk bisa menguntungkan, maksudnya dalam arti kata bisa membuat Peggy ini lepas dari jeratan Bebas. ini? Dari awal kami sudah punya bukti-bukti kuat untuk membebaskan Peggy. Jadi kami sangat optimis bahwa betul-betul klien kami ini tidak bersalah. Nah begini, saya mau kasih tahu. Tadi dalam wawancara di Uya Kuya juga, kan
orang tuanya Peggy ditelepon sama Uya Kuya, ditanya. Wah, sambil nangis dia bilang, wah, anak saya itu pekerja keras, dia anak yang baik. Kalau ada dapat makanan dari luar, dia bawa untuk adik-adiknya. Dia itu nggak ada waktu untuk nongkrong-nongkrong, dari kecil sudah pekerja keras, sholat 5 waktu, dia tulang punggung keluarga. Jadi tidak ada waktu untuk main. No. Kalaupun dibilang bahwa dia geng motor, motornya yang mana? Kan gitu. Tapi kalau geng motor juga itu kan ada, mereka punya simbol-simbol itu kan, ada jaket, ada pin, ada paling tidak ada satu lah. Ditanya sama Uya Kuya juga tadi, ibu kenal nggak teman-teman Peggy? Nggak kenal, dia nggak kenal sama sekali. Nah, paling yang dia kenal itu tetangganya, saudaranya yang satu kerjaan dengan dia di Bandung, kerja kuli bangunan. Ya kita lihat juga kan grup ekstasi apa tuh, ya kan satu pun nggak ada yang kenal Peggy juga. Dan tidak mengakui memang Bang itu. Dan tidak mengakui bahwa itu namanya bahwa Peggy itu anggota itu. Anggota dia tidak mengakui bahwa dia adalah anggotanya. Mereka nggak. Bang, Oke. tapi ada rencana nggak sih Bang dari tim kuasa hukum Peggy khususnya nih pengen menemui Tatal yang sebelumnya kan Memberi kesaksian juga. ya, ada rencana mau bertemu Tatal sendiri Bang untuk memastikan dia kenal tidak dengan seorang Peggy Setiawan. Sakal Tatal ini kami sudah ketemu di TV One. Memang saya nggak bertanya dia karena dia lagi sakit kan. Tadinya saya mau pengen tanya tapi karena dia sakit saya nggak tanya-tanya lagi. Tapi cukuplah keterangan mereka kemarin itu dan keterangan Sakal Tatal berulang-ulang sudah cukup meyakinkan publik bahwa memang Peggy Setiawan tidak terlibat. Pak Mayor sendiri melihat sebagai salah satu purnawirawan ya, melihat kasus Peggy sekarang, apabila nanti Peggy akhirnya dibebaskan, berarti kan ada indikasi dugaan salah tangkap. Apakah itu bisa diproses juga oleh Propam atas masalah salah tangkap ini? Oh, bisa dong, bisa. Untuk kita lihat, makanya saya bilang penangkapan itu kan udah diatur di KUHAP. Di KUHAP diatur, ada turunannya lagi namanya Perkap Kapolri. Ada aturan itu sudah ada. Dan mereka ini saya lihat, kalau saya perhatikan, memang mereka sudah melenceng semuanya. Untuk melakukan penangkapan itu seharusnya, ini kemarin, kalau aturan sebenarnya ya, di aturan dilaksanakan, ini tidak terjadi seperti ini. Ini benar-benar ngaco, semuanya. Penangkapan terhadap tadi saya ceritakan, penangkapan terhadap itu mereka ambil comot aja, seharusnya ada penangkapan, keluarganya dikasih tahu, itu loh. Itu yang itu benar sangat mendasar. Ini tidak terhadap Peggy juga. Kalau Peggy memang dituduhkan dia pembunuhan, saya pernah bertanya kepada ibunya, ada nggak orang dari kepolisian tanggal 27 itu datang? Ada, cuma 1 kali. Setelah itu tidak pernah datang lagi. Saya tanya ke ibunya, bertanya nggak polisi itu di mana posisinya Peggy? Bertanya, saya bilang ada di Bandung. Tapi mereka tidak mengejar ke Bandung. Makanya saya waktu di acara TV One semalam, saya bersampaikan ke Kapolri, saya berani berjaminannya sebagai penangguhan si Peggy. Kenapa saya bilang? Peggy itu 8 tahun aja tidak pergi kok dari Bandung. Kalau memang dia logika, makanya kembali lagi saya bilang, kita hukum itu harus ada logika dipakai. Kalau memang si Peggy itu melakukan kejahatan, pasti dia nggak di Bandung lagi dong. Udah kabur, logika dipakai. Makanya saya bilang tadi, mari Mabes Polri turun tangan, periksa itu si Ibtu Rudianai. Ada apa terhadap perkara ini? Kasihan loh. Kalau memang orang-orang yang dihukumi orang-orang yang tidak benar-benar tidak melakukan perbuatan apa-apa, tapi khusus untuk klien kami, kalau memang dituduhkan, kami akan berjuang. Yang jelas langkah kami upaya hukum pertama adalah kami melakukan upaya penangguhan penahanan. Yang kedua kami akan melakukan prapi. Kalau semuanya memang ditolak, tidak apa-apa. Kami akan bertempur di pokok perkara. Saya pengalaman biasa, saya sudah pengalaman untuk sidang seperti ini. Insya Allah bisa. Berarti tim sendiri, tim Bang Niko sendiri sudah siap untuk
membela habis-habisan nih bang. Sangat siap, Pasti itu. Sudah pasti. sangat siap. Sudah pasti. Oke. Bang, terkait dari pengacara yang